Saya tanya kenalnya di mana. Nah, itu kenalnya di Facebook. Jadi rayu-rayuan, cinta-cintaan kayak anak muda. Nah, dia minta tolong saya untuk membantu dia, maksudnya meminjami ke teman saya itu sekurang lebihnya 5 juta. Nah, teman-teman semuanya, Niha, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya, Michelle. Oke teman-teman, sebelum saya berangkat kerja, ini saya mau menyampaikan sesuatu info yang sangat penting sekali buat teman-teman yang khususnya ada di luar negeri ya, dimanapun Anda berada. Nah, ini info sangat penting sekali. Jadi pagi-pagi tadi itu saya dapat telepon dari teman saya. Kebetulan teman saya itu posisi ada di Indo, tapi dia ada ngasih info ke saya. Dia panik sekali karena dia katanya dihubungi dari pihak luar negeri ya. Jadi sebelumnya beberapa minggu yang lalu itu teman saya itu dapat SMS dari WhatsApp ya. Jadi dapat SMS-nya dari luar negeri juga. Nah, itu dia mengaku dari negara Polandia atau mana gitu, saya kurang paham. Tapi dia sudah ada percakapan lumayan lama sih, udah beberapa minggu. Sebenarnya awalnya dia cuman pengen kenalan aja, tapi lama-lama dia udah menyangkut percintaan, rayu-rayuan seperti itu. Nah, ini juga SMS dari teman saya itu yang dari luar negeri itu semuanya ditunjukkan ke saya ya, jadi dikasih tahu ke saya. Nah, ini semuanya sudah saya siapkan, sudah saya screenshot semua, nanti akan saya kasih tahu ke teman-teman semuanya ya. Nah, ini apa itu dari teman-teman dari temannya dia itu mengaku kalau dia suka sekali sama teman saya ini. Nah, kebetulan teman saya juga percakapannya sih pakai bahasa Inggris ya, tapi dia bisa menanggapi ya, karena teman saya juga bisa bahasa Inggris walaupun sedikit ya. Nah, dari sini dari cerita ini itu karena teman saya juga menanggapi SMS-nya dia, otomatis yang penipu ini dia semakin lama semakin hari semakin lama itu merayu, jadi merayu teman saya supaya dia bisa lebih akrab lagi. Nah, dari sini kemudian terakhir kemarin itu katanya pagi-pagi dia udah dihubungi sama orang itu ya, si penipu itu. Dia ngakunya sih cowok ya, jadi nggak cuma satu orang sebenarnya yang SMS ke dia. Itu ada timnya juga, ada beberapa orang juga yang mengasih alamat, ngasih info foto dia gitu. Jadi masalah ini sangat penting untuk saya infokan kepada teman-teman ya, yang khususnya mungkin ada di Indo ataupun di luar negeri, harus lebih hati-hati lagi. Nah, itu dia itu mau menipu. Jadi caranya seperti ini ya, awalnya rayu-rayuan, kemudian lama-lama dia mengirim sesuatu surprise atau hadiah ya. Itu hadiah barang yang sangat mewah, kelihatannya itu ada tas, ada souvenir kayak gitu. Nah, dia mengirim dari luar negeri sana ke alamat yang dihubungi, jadi ke alamat teman saya. Nah, sebelum dia kirim, dia ada memfoto barangnya itu. Jadi kamu mau nggak barang seperti ini kayak gitu. Nah, setelah difoto, teman saya mungkin dia juga nggak sadar atau gimana ya, itu merasa dia itu juga nggak tahu kalau dia bukan siapa-siapa, tapi karena setiap harinya udah komunikasi seperti itu ya, jadi lama-lama kok manis omongannya kayak gitu. Jadi dia nggak waspada juga. Nah, setelah dikasih fotonya itu dia katanya iya dikasih alamat ya, dikasih alamat rumah. Nah, di sini kemudian orang itu mengirim. Nah, beberapa hari kemudian dia juga bisa menghitung berapa lama dari luar negeri itu sampai ke Indo, alamat Indo. Nah, setelah 2 minggu mungkin dikirim, dia telepon kembali kalau barangnya itu katanya ada di bandara. Jadi dicekal di bandara, nggak bisa dikirim. Jadi
si penipu ini dia minta tebusan uang, harus transfer karena barang yang mau dikirim ke teman saya itu tidak bisa langsung lolos ke alamat gitu. Jadi di bandaranya itu dicekal ya. Jadi harus minta tebusan dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman saya karena panik ya, dia benar-benar percaya sekali ya dengan berita ini, dengan info seperti ini. Kemudian teman saya cuman sebenarnya pegang uang 2 juta waktu itu, hampir saja mau ditransfer, tapi orang ini minta tebusan 7 juta ya. Nah, setelah dia bingung kekurangan uang, dia ada nelpon ke saya pagi-pagi. Nah, dia minta tolong saya untuk membantu dia, maksudnya meminjami ke teman saya itu sekurang lebihnya 5 juta. Nah, karena saya juga ya namanya teman ya, walaupun sahabat baik, tapi kan harus tahu maksudnya uang itu untuk apa ya. Jadi kita juga harus waspada, uang itu untuk apa. Nah, kemudian saya tanya ke teman saya itu, ceritanya gimana, kamu ada masalah apa? Nah, setelah saya tanya ke dia, katanya dia itu dikirimi barang dari luar negeri ya, tapi di Bandara Jakarta Soekarno-Hatta sana itu nggak bisa langsung dikirim ke alamatnya dia. Nah, kemudian dia minta tebusan 7 juta. Karena dia pegang 2 juta, dia kurang 5 juta, akhirnya dia menghubungi saya. Kebetulan kan beberapa hari lalu kita itu juga ada komunikasi ya, saya ada komunikasi dengan teman saya itu. Nah, kemudian setelah saya jelasin, masa kamu cuman disuruh kayak gitu aja, suruh transfer, kamu percaya? Saya bilang gitu. Saya boleh lihat dong, coba karena dia udah cerita panjang lebar ya. Jadi saya minta bukti, maksudnya percakapan kalian itu apa saja. Nah, setelah itu dia dikirim semua ke saya. Nah, ini kebetulan ya saya screenshot semua ya. Tapi komunikasinya itu pakai bahasa Inggris ya. Nah, di sini ini ada, jadi saya tanya kenalnya di mana. Nah, itu kenalnya di Facebook. Jadi rayu-rayuan, cinta-cintaan kayak anak muda. Terus kemudian dia menjanjiin mau kasih hadiah kayak gitu. Nah, di sini ini ya, ada chatnya itu sudah saya screenshot semua. Nah, ini komunikasinya tuh pakai bahasa Inggris ya. Seperti itu. Nah, ini saya sempat tanya, apakah kamu bisa paham bahasa Inggris? Dia bilangnya ada paham sedikit. Nah, ini dia. Nah, kemudian saya di sini ada tanya, kamu tadi itu sebenarnya mau pinjam uang berapa? Katanya 5 juta ya, tapi terlanjur dia tuh udah janjiin 7 juta ya, kayak gitu. Jadi yang sana itu minta tebusan 7 juta. Nah, kemudian dia ada sertakan juga foto ya, foto masalah barang yang dia dikirim dari luar negeri ya, seperti ini. Jadi ini berupa tas dan ini juga sudah di packing, udah dibungkus rapi. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini saya infokan kepada teman-teman, ini sangat berbahaya sekali. Kalian harus waspada, terutama kalian juga yang ada di luar negeri ya. Jangan mudah percaya sama SMS yang mungkin merayu atau mungkin yang ujungnya itu penipuan lah ya. Jadi kita harus tetap waspada, kita harus tetap hati-hati, jangan sampai kita itu tertipu. Karena kita khususnya yang kalau di luar negeri itu kita mudah sekali ya kena tipu, kena rayuan, itu mudah sekali. Jadi ini pesan saya, ini tolong diperhatikan, lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi kayak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati karena kita kerja di luar negeri itu sangat hensingku ya, sangat repot sekali ya, susah sekali. Jadi apa yang kita dapat itu harus benar-benar kita jaga, harus benar-benar kita itu berhati-hati ya. Jadi itu saja tadi info dari saya untuk teman-teman semuanya supaya ini bermanfaat juga ya. Jadi jangan sampai kita di sini kerja sudah susah, kita ketipu ya. Kalau udah ketipu kita nggak ada yang tanggung jawab, kita mau cari siapa ya. Kita di luar negeri juga nggak punya siapa-siapa ya, kecuali kita itu teman ataupun mungkin saudara. Nah, walaupun teman akrab, walaupun saudara, tapi kalau kita lagi ada kena musibah, kita semua juga nggak bisa membantu sepenuhnya. Jadi pesan saya ini tolong
itu ya, didengarkan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang selalu mengikuti channel saya, yang sudah kasih like serta subscribe, juga share ke teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, itu saja ya pesan dari saya. Jangan lupa kita selalu berdoa, semangat ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Jayo, 谢谢，拜拜。